Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di eh, video presentasi jenis disabilitas intelektual. Sebelumnya, perkenalkan, saya Koturnada Faradisa Saila, mahasiswa program studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian, karakteristik, serta hambatan yang dialami oleh individu dengan disabilitas intelektual. Oke. Eh, apa itu disabilitas intelektual? Jadi, disabilitas intelektual adalah suatu kondisi keterbatasan kemampuan seseorang untuk belajar hal baru dan memecahkan masalah kehidupan sehari-hari dan untuk bisa mandiri dalam kegiatan yang diperlukan. Disabilitas disabilitas intelektual ini juga disebut sebagai ketidakmampuan intelektual atau gangguan dengan onset selama periode perkembangan yang mencakup defisit fungsi intelektual dan perilaku adaptif dalam domain konseptual, sosial, dan praktis DSM-5. Jadi DSM-5 adalah Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder, yang mana ini adalah pedoman resmi yang diterbitkan oleh APA atau American Psychiatric Association untuk mendiagnosis atau mengklasifikasikan gangguan mental. Dan disabilitas intelektual ini adalah salah satu kategori yang dijelaskan di dalamnya berdasarkan aspek fungsi intelektual dan juga perilaku adaptif. Eh, nah, masuk ke terminologi. Jadi sebelumnya, beberapa masyarakat seringkali menggunakan istilah yang keliru atau bahkan merendahkan ketika membicarakan individu dengan disabilitas intelektual. Banyak beberapa masyarakat yang menyebutkan seperti panggilan idiot, moron, imbisil, tunagrahita, cacat mental, dungu, bodoh, ataupun pelongo-pelongo. Hal itu sering sekali masih terdengar dalam percakapan sehari-hari. Namun dalam konteks ilmiah, sejak 2010, istilah yang benar sudah ditentukan, yaitu disabilitas intelektual, sebagaimana yang tercantum dalam DSM-5 yang tadi. Nah, istilah ini lebih manusiawi dan menekankan bahwa mereka bukan tidak mampu, tetapi mereka memiliki cara berpikir dan belajar yang berbeda. Jadi teman-teman, uh, saja saat ini mungkin bisa diperbaiki apabila memanggil uh, individu dengan disabilitas intelektual, bisa memanggilnya dengan sebutan yang benar. Oke, kita masuk ke karakteristik umum penyandang disabilitas intelektual. Nah, beberapa di antaranya, yang pertama yaitu kepalanya lebih besar atau lebih kecil dari biasanya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sering dijumpai. Itu adalah disabilitas intelektual jenis Down syndrome. Itu sangat khas sekali. Di negara manapun selalu mirip dan selalu mempunyai ciri khas seperti wajahnya datar, mata miring ke atas, kepalanya cenderung lebih kecil. Kemudian, karakteristik yang kedua yaitu kelainan bentuk yang terlihat dengan tangan atau kaki. Jadi, tangan atau kakinya itu berbeda dengan eh, teman atau individu pada umumnya. Kemudian, karakteristik yang ketiga yaitu adanya keterlambatan pada keterampilan motorik seperti berguling, duduk, ataupun berdiri. Kemudian yang terakhir yaitu keterlambatan kemampuan bahasa termasuk ekspresif dan reseptif. Jadi untuk penyandang disabilitas intelektual ini bisa dilihat ketika perkembangan motorik atau perkembangan bahasanya itu lebih lambat daripada teman sebayanya atau teman seusianya. Nah, mungkin itu bisa dicek terlebih dahulu apakah terdiagnosis ataupun tidak. Biasanya memang ada beberapa yang anak itu memang cenderung lambat tapi bisa menyusul gitu. Sementara kalau yang disabilitas intelektual ini tidak bisa menyusul, memang itu murni kondisi seumur hidup gitu. Next slide. Kemudian kita masuk kepada hambatan atau permasalahan yang dialami oleh individu penyandang disabilitas intelektual. Hambatan yang pertama yaitu hambatan kognitif, proses belajar menjadi lambat, mudah lupa, dan juga butuh repetisi atau pengulangan. Eh, Penyandang disabilitas intelektual ini, mereka selalu membutuhkan pengulangan serta membutuhkan bantuan yang visual atau gambaran yang simpel gitu, sehingga mereka bisa lebih mudah memahami. Kemudian
Hambatan yang kedua yaitu hambatan bahasa dan komunikasi. Mereka mungkin kesulitan memahami instruksi yang panjang atau percakapan yang kompleks atau penjelasan seperti ini. Dan juga mereka mengalami keterbatasan dalam mengekspresikan pikiran atau perasaan mereka secara verbal. Mereka pun juga kesulitan menjawab pertanyaan dari beberapa anggota keluarga atau orang-orang yang ingin berinteraksi dengan individu. Kemudian hambatan yang ketiga yaitu hambatan pendidikan. Seperti guru dan fasilitas pendidikan khusus disabilitas ini masih terbatas. Apalagi di negara kita Indonesia masih terbatas dan harapannya semoga eh, Pak guru dan juga fasilitasnya eh, bisa terpenuhi. Kemudian yang keempat adalah hambatan kemandirian, yaitu kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi individu dengan disabilitas intelektual ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk menguasai keterampilan sehari-hari, seperti makan, kemudian mandi, toilet training, atau berpakaian, ataupun mengatur waktu. Kemudian hambatan yang kelima yaitu stigma dan diskriminasi masyarakat. Jadi stigma dan diskriminasi ini masih menjadi penghalang. Banyak masyarakat yang masih menganggap mereka itu tidak mampu, padahal mereka hanya membutuhkan kesempatan dan dukungan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Dan dari keluarga mereka pun itu juga sering menghadapi tekanan emosional karena memang sangat memerlukan kesabaran yang lebih intens untuk merawat dan juga menjaga individu dengan disabilitas intelektual ini. Kemudian hambatan yang terakhir yaitu rentan stres, mudah cemas, dan membutuhkan penerimaan dan dukungan dari orang lain. Apalagi ketika individu ini berada di lingkungan yang tidak ramah atau tidak memahami kondisi mereka. Seperti itu. Next slide. Nah, kita masuk ke penyebab uh, disabilitas intelektual ini. Penyebab yang pertama yaitu biokimia, kelainan kromosom, dan juga mutasi gen tunggal. Biokimia ini adalah ketidakseimbangan metabolisme yang terjadi di dalam tubuh yang menyebabkan sel-sel saraf di otak tidak berfungsi secara optimal. Kemudian untuk kelainan kromosom ini adalah kelainan atau gangguan yang terjadi ketika jumlah atau struktur kromosom itu tidak normal, ya seperti Down syndrome. Mungkin beberapa teman-teman ada yang sudah tahu bahwa Down syndrome ini sudah terkenal dengan yang namanya trisomi 21. Kenapa dinamakan trisomi 21? Ya karena ada salinan ekstra atau ada kelainan kromosomnya uh, sehingga menyebabkan kromosomnya double gitu. Makanya dinamain kromosom trisomi 21. Kemudian uh, penyebab yang kedua yaitu keturunan di sebagian dari kasus disabilitas intelektual ini ada riwayat dari keluarga. Jadi memang keturunan ya. Bahkan ada fun fact. Jadi teman-teman eh, barangkali ada yang belum tahu ya. Jadi di Probolinggo itu ada eh, kampung namanya tuh Kampung Idiot. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena memang di sana itu kebanyakan adalah eh, individunya adalah disabilitas intelektual. Jadi kayak mereka itu penyandang disabilitas intelektual ini menikah dengan penyandang disabilitas intelektual juga gitu. Dan itu beberapa kali dilakukan. Jika itu dilakukan kan akan menghasilkan anak yang disabilitas intelektual juga. Jadi turun-temurun akhirnya memang di kawasan itu banyak sekali yang mengalami disabilitas intelektual seperti itu. Jadi kayak keturunan gitu ya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu gangguan faktorial atau lingkungan seperti toksin, infeksi, atau trauma kepala seperti kecelakaan. Terus kemudian ada infeksi atau toksin sehingga menyebabkan mutasi gen atau menyebabkan kromosomnya uh, kelainan atau rusak dan lain sebagainya. Kemudian penyebab yang keempat yaitu komplikasi atau masalah saat kehamilan. Nah ini sangat berisiko sekali. Misalnya nih ada uh, beberapa ibu-ibu hamil yang mengalami kekurangan oksigen saat lahiran. Kemudian berat badan lahirnya si individu ini rendah atau kelahiran prematur itu dapat menghambat perkembangan otak anak. Kemudian yang kelima yaitu wanita yang melahirkan di atas usia 35 tahun berisiko melahirkan anak dengan disabilitas intelektual. Seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah 40% tidak diketahui penyebabnya. Masih belum diketahui. Jadi yang bisa diketahui oleh para peneliti adalah
lima tadi yang sudah saya sebutkan. Gitu. Next slide. Nah, oke teman-teman. Kesimpulannya adalah penyandang disabilitas intelektual pada dasarnya memiliki kebutuhan, perasaan, dan potensi yang sama seperti manusia lainnya. Mereka ingin dipahami, diterima, dan juga dihargai. Mereka ingin belajar, bekerja, dan juga mencintai, serta berkontribusi. Hanya saja, mereka membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Mereka membutuhkan dukungan yang lebih, serta lingkungan yang adaptif. Seperti itu. Jadi bila kita sungguh-sungguh percaya bahwa setiap orang memiliki harga diri dan juga potensi yang layak dihormati, maka kita perlu bergerak bersama, memastikan lingkungan ramah dan inklusif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, dan semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.